Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami pada jalan-Mu, sehingga kami bertumbuh, kuat, kokoh di dalam Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai di puncak rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan judul, Sudahkah Anda memakai kasut kerelaan memberitakan Injil? Kita telah mempelajari bahwa lawan kita adalah penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah. Dan itu sebabnya lewat surat Paulus kita diajak untuk mengenakan segenap senjata Allah supaya kita dapat bertahan menghadapi hari-hari jahat di mana kita akan terus berhadapan dengan situasi-situasi yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mempelajari satu kebenaran di dalam Efesus pasal 6 ayat 15, salah satu kelengkapan dari senjata Allah. Kita sudah belajar dua hal, yaitu memakai ikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Kristen harus menggunakan kelengkapan senjata Allah ini? Karena kita selalu ada di dalam situasi-situasi perang, penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan, penuh dengan jebakan-jebakan daripada musuh-musuh kita. Yesus berkata kepada para murid ketika Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil. Dia berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan berada di antara lingkungan masyarakat, pergaulan, aktivitas, bagaikan domba di antara serigala, maka tentunya kita harus memahami apa yang harus kita lakukan, seperti apa sikap kita, supaya ketika kita berada di antara serigala, kita tidak mudah untuk dijatuhkan, dikalahkan, ditipu dengan berbagai cara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita menggunakan salah satu dari kelengkapan senjata Allah ini. Jangan sampai tidak menggunakan kelengkapan ini, yaitu berjalan, beraktivitas, berperang melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat di udara, para pemerintah-pemerintah, tanpa menggunakan kasut atau sepatu. Pentingkah kasut itu bagi seorang prajurit? Ya, pasti penting. Mana ada prajurit dalam medan perang tanpa kasut atau tanpa sepatu? Kasut itu adalah kelengkapan yang sangat penting, vital bagi seorang prajurit. Karena itu sangat menentukan mobilitas pergerakan dalam perjalanannya yang panjang dan pasti berat. Pada masa-masa perang kuno, terutama pada masa Romawi, di mana Rasul Paulus saat itu sedang berada dalam situasi-situasi tersebut, para prawira wajib memakai sepatu atau kasut yang kuat. Itu biasanya dibuat dari kulit dan sering dilengkapi dengan tembaga. Mengapa demikian? Karena perjalanan para prajurit ketika mereka kampanye peperangan itu satu hari mereka bisa berjalan
30 km dengan berat beban yang mereka bawa termasuk senjata itu sekitar 30 kg. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mereka tidak memakai sepatu, Saudara bisa bayangkan bagaimana sulitnya mereka bisa berjalan sejauh 30 km lebih. Pasti akan membuat mereka sulit mengikuti pergerakan sampai ke tempat tujuan mereka berperang melawan musuh, meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh musuh. Kasut ini sebenarnya adalah perlindungan yang bagus, yang baik, yang kokoh, yang kuat dalam perjalanan tempur. Tentu perjalanan itu bukan jalan yang mulus, jalan itu bukan jalan aspal, pasti adalah jalan-jalan yang penuh dengan batu-batu, duri, onak, hutan, dan sebagainya. Bisa juga lumpur, ya. Jadi kalau mereka tidak menggunakan sepatu akan sangat sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting kasut bagi seorang prajurit supaya memberikan stabilitas waktu sedang berjalan atau sedang dalam pertempuran. Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan sebagai murid Yesus, pentingkah kasut kerelaan pemberitaan Injil? Pentingkah? Kasut dalam bahasa aslinya mengandung makna dasar kesiapan. Jadi memakai kasut berarti kesediaan atau kesiapan dari murid Yesus untuk memberitakan Injil dalam segala aktivitas hidupnya. Cara ini adalah sering digunakan dalam perang, yaitu cara bergerak siap maju dengan mobilitas yang tinggi. Tahukah saudara, sejak saudara menjadi murid Yesus, saudara menempatkan diri saudara dalam posisi sebagai domba di antara serigala. Siapa yang menempatkan saudara di sana dalam posisi tersebut? Yesus. Aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi semua ini? Firman Allah mengajarkan kepada kita tentang cara peperangan pada masa lalu. Saya menonton film-film tempo dulu dan saya perhatikan bahwa mereka harus terus bergerak maju. Walaupun banyak panah-panah dilontarkan kepada mereka, diarahkan kepada mereka, mereka terus berlari dengan cepat. Dan ada di antara mereka yang berusaha untuk maju lebih depan dan berusaha mendirikan, mengibarkan bendera daripada komandannya atau pasukannya. Ketika bendera itu sudah ada pada tempat yang tepat di menara dari benteng yang mereka rebut, itu memberikan semangat juang kepada teman-teman mereka yang lain, para prajurit yang lain, sehingga mereka terus bergerak maju, lebih bersemangat untuk berperang sampai seluruh benteng itu bisa ditaklukkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kasut adalah kesiapan kita. Orang kalau pakai sepatu tidak mungkin setelah pakai sepatu pergi tidur. Amin. Betul atau benar? Pakai sepatu lalu pergi tidur. Tentu kalau orang pakai sepatu itu artinya mau melangkah keluar rumah, menjejakkan kakinya dan melakukan aktivitas. Nah, setiap aktivitas kekristenan kita atau aktivitas hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya adalah sebuah langkah kesiapan untuk memberitakan kabar baik itu. Cara menang bukanlah dengan cara bertahan. Itu pada umumnya di kalangan militer, juga di sepak bola saya perhatikan bahwa cara menang bukanlah dengan cara defensif tetapi ofensif. Ya, tentunya tidak melupakan juga defensif.
Jadi cara mengalahkan musuh bukanlah dengan bertahan, tinggal di rumah, tidur di rumah, pakai sepatu di rumah. Ada di antara saudara pakai sepatu di rumah? Baru bukan sembarang sepatu lagi, sepatu laras. Saudara kalau pakai sepatu laras, para tentara kalau sepatu laras, dia pasti mau bergerak, mau menyerang. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa murid Kristus yang hidup tanpa kasut, kerelaan memberitakan Injil, lalu dia keluar rumah, itu berarti prajurit ini siap untuk gagal. Orang Kristen diminta untuk pergi, bukan tinggal di rumah. Yesus mengajarkan, pergilah, aku mengutus kamu. Tapi banyak orang Kristen berkata, biar saya tinggal. Seperti ada lagu berkata, ku ingin tetap di sini, mempo ribala, atau tinro ribala. Amin. Bagaimana bisa berhasil kalau tinggal di rumah? Masa corona membuat orang tinggal di rumah, DRS, di rumah saja. Tapi teknologi telah membuat orang tidak hanya DRS, tetapi mulai bergerak keluar dengan ilmu teknologi digital, internet yang terus berkembang saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, jadi murid Yesus tanpa kasut, kerelaan memberitakan Injil, pasti sulit bertumbuh, sulit maju, sulit berkembang, mudah tertinggal, mudah goyah, mudah jatuh, akhirnya kalah dalam pertempuran. Kenapa? Karena tidak ada kesiapan. Bagaimana saat perang tapi tidur-tidur, tidak pakai kasut? Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang Kristen bersikap dalam menggunakan kasut pemberitaan Injil? Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan tadi dalam Efesus 6:15, ada istilah di situ dikatakan rela hati. Artinya kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus rela hati. Rela hati berarti tidak hitung-hitungan. Artinya kerelaan. Amin. Tidak berkata apa ku gapah, apa saya dapat, berapa gaji saya, berapa penghasilan saya, berapa upah saya, ada syarat-syarat kah? Tidak. Malah Yesus berkata dalam Lukas 10 itu, ya, kalau kamu pergi jangan bawa bekal. Maksudnya adalah bahwa Tuhan pasti memelihara engkau. Tuhan pasti mencukupkan engkau. Tapi jangan jadikan fasilitas penyediaan Allah itu sebagai syarat. Karena kalau ada syarat berarti tidak rela. Rela hati berarti tidak menggenggam keselamatan kita sendiri. Itu namanya egois. Saya sudah diselamatkan, saya sudah diterima berkat Tuhan. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu menjadi berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya menjadi berkat. Ketika kita memakai kasut pemberitaan Injil, kita tidak akan berpikir tentang kepentingan atau keinginan kita sendiri. Tapi kita belajar, terus belajar melepaskan hak-hak kita. Dan percayalah, Tuhan menjamin hak-hakmu. Tuhan menjamin bagianmu. Tuhan menjamin fasilitas, mencukupkan kebutuhanmu. Karena memakai kasut pemberitaan Injil adalah panggilan jiwa, panggilan ilahi, panggilan Allah dalam setiap orang yang percaya. Tidak mungkin orang yang sudah lahir baru, ada kehidupan Kristus di dalam dirinya, itu tidak peduli
dengan keselamatan orang lain. Ketika Anda sudah diselamatkan, yakin akan keselamatan saudara, saudara tidak akan menggenggam keselamatan itu untuk dirimu sendiri. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul, keselamatan satu orang dalam rumah itu adalah keselamatan bagi semua orang dalam seisi rumahnya. Kenapa? Karena orang yang diselamatkan dalam satu keluarga itu adalah punya arti bahwa ia tidak menggenggam keselamatan berkat yang dia terima untuk dirinya sendiri, tetapi dia salurkan, dia bagikan, tidak makan sendiri. Jadi ini adalah panggilan jiwa. Banyak orang melakukannya hanya sekedar tugas, hanya sekedar tanggung jawab, pelayanan, karena profesi. Tapi panggilan pemberitaan Injil bukan panggilan profesi, tetapi adalah panggilan jiwa dalam setiap orang yang telah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kekristenan selalu identik dengan hidup yang ditanamkan atau diinvestasikan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mati, dia menginvestasikan hidupnya. Lalu dia bangkit naik ke sorga. Sekarang investasinya telah bertumbuh dari 12 orang murid menjadi 120 murid. 70, 120, 500, dan pada saat Petrus berkhotbah 3.000, sekarang sudah miliaran orang pengikut Yesus. Jadi apa dasar kewajiban pemberitaan Injil bagi murid Yesus? Investasi. Saudara mau berhasil? Banyak orang mau berhasil dalam kekristenannya tetapi tidak mau investasi. Banyak orang mau berhasil dalam kekristenannya tapi tidak mau menanam. Tanamlah investasi dalam hidupmu. Berilah hidupmu. Yesus sendiri katakan bahwa biji gandum tidak akan menjadi banyak apabila tidak mengalami apa yang disebut kematian atau ditanamkan atau diinvestasikan. Jadi prinsip hidup Kristen kita akan selalu diwarnai dengan prinsip ini, yaitu korban yang hidup, memberi hidup kita sebagai korban. Prinsip lain, garam itu memberi rasa enak, terang memberi penerangan, ya. Hidup bagi Allah, perkakas kebenaran, carang yang berbuah, dipercayakan talenta-talenta, menjadi berkat, melayani, benih yang hidup, dan seterusnya. Itu semua adalah prinsip dasar kekristenan. Tidak pernah kekristenan itu identik dengan egoisme. Tidak pernah. Yesus telah datang ke dalam dunia mempertontonkan dan memberi contoh kepada orang-orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan tentang kehidupan yang diinvestasikan, kehidupan yang diberikan, kehidupan yang memberkati, kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Ketika Yesus berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Dan ketika dia disalibkan, dia masih memberi berkat, karena memang itu prinsip dasarnya kekristenan. Berkatilah orang yang memusuhi kamu, berkati dan jangan mengutuk. Yesus berkata dari kayu salib, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita memahami konsep dasar daripada kasut pemberitaan Injil ini, yaitu melakukan tugas, tanggung jawab, panggilan ilahi atas kita berdasarkan amanah yang diberikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke sorga. Dia berkata dalam Matius 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Yesus berkata, pergilah. Orang Kristen harus pergi, bukan hanya ngumpul-ngumpul. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, inilah amanah dari Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang percaya, bagi setiap orang-orang yang menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara murid Yesus? Apakah saudara orang percaya? Yesus berkata kepada para murid, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah murid Yesus. Amin. Saudara percaya saudara murid Yesus? Kalau saudara murid Yesus, saudara punya amanat yang diberikan oleh Yesus kepada kita, yaitu pergi. Apa dasarnya? Yang memerintah kita, yang mengomandoi kita, yang memimpin kita, yang membackup kita adalah seorang raja segala raja, penguasa sorga, penguasa bumi. Ketika dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Adakah yang berkuasa di sorga dan di bumi selain daripada Yesus? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau seperti itu, apa dasarnya saudara takut menggunakan kasut pemberitaan Injil dalam hidupmu? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang benar bukanlah kekristenan yang berkumpul menikmati berkat Tuhan, tapi kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar adalah kekristenan yang pergi memberitakan Injil, pergi memuridkan, pergi mengajar. Ketika saya mengajarkan kebenaran-kebenaran seperti ini, banyak yang tidak menerima karena berpikir bahwa tugas itu adalah tugas para pendeta, tugas tamatan sekolah teologi atau sekolah Alkitab dan seterusnya. Padahal itu kesalahan besar dalam tradisi gereja, menganggap bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas pendeta semata-mata. Pendeta mempunyai tugas dan tanggung jawab berada di dalam jemaat untuk melatih, punya tanggung jawab memimpin ibadah, punya tanggung jawab menuntun jemaat, mengajar jemaat supaya memberitakan Injil. Amin. Bukan supaya jemaat bergantung kepada pendeta. Apa-apa pendeta, apa-apa gembala. Itu namanya jemaat yang tidak bertumbuh dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang Kristen yang sejati. Kapan kita memakai kasut pemberitaan Injil ini? Setiap saat. Kapan? Ya ketika kita keluar rumah. Saya bertanya pada saudara, apakah saudara DRS seumur hidupmu? Saudara DRS bukan dokterandus. Di rumah saja. Setiap hari saudara keluar rumah, itu sudah pasti. Paling tidak melangkah keluar dari pagar ketemu dengan tukang sayur bagi ibu-ibu, tukang ikan bagi ibu-ibu, bertetangga bagi ibu-ibu. Bagi bapak-bapak tentu keluar rumah itu untuk pergi bekerja. Amin. Ya, setiap hari saudara pakai kasut, pakai sepatu, bukan untuk tidur. Amin. Pakai kasut itu untuk keluar rumah. Jadi kapan kita pakai kasut? Ketika akan keluar rumah. Jadi begitulah kita bersiap memberitakan Injil, menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan ilahi dalam diri kita. Kalau kita baca surat Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, dia katakan begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus
yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin, saudara. Jadi sudah pasti saudara adalah surat Kristus. Artinya kemanapun engkau pergi, kapanpun dan kemanapun kau berjalan dengan menggunakan kasut. Ingat, setiap engkau pakai sepatu, itu berarti apa? Memberitakan Injil. Amin. Amin. Saudara yang ada di sini pakai sepatu tidak? Pakai. Yang ada di tempat ibadah ya pakai sepatu. Adakah di antara saudara yang datang beribadah tidak pakai sepatu? Alias ceker. Saudara, ingat saudara, Ayub 7 ayat 1 katakan, hidup manusia, terjemahan lama berkata, hidup manusia itu seperti layaknya perang. Kalau terjemahan baru katakan pergumulan. Jadi ketika orang Kristen itu memakai sepatu, dia siap berperang. Orang Kristen memakai sepatu berarti siap untuk memberitakan Injil sebagai surat terbuka, surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dibaca oleh siapa? Dibaca oleh siapa? Teman kau sekolah, amin. Teman kuliah, amin. Teman kerja, amin. Teman Facebook, amin. Haleluya. Teman Instagram, amin. Teman apa lagi? Teman WA, iya, teman WA. Teman apa lagi? Teman sehobi, teman mancing, amin. Iya. Banyak lagi teman-teman kita yang mau membaca surat Kristus, yaitu saudara. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi selalu beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil, amin. Di kedukaan, di pernikahan, keadaan apapun, kecelakaan, di rumah sakit, di penjara, apa saja situasi yang saudara hadapi, itu adalah kesempatan memberitakan Injil. Jadi ingat baik-baik. Jangan ada yang bilang begini, oh kalau begitu saya nanti kalau keluar rumah saya tidak memakai sepatu, saya pakai sandal. Sama Ji. Kasut itu sama dengan alas kaki, termasuk juga sandal. Amin. Jadi kalau keluar dari pagar rumah hanya bertetangga pakai sandal, bilang, enggak apa-apa Ji, ini saya enggak mau memberitakan Injil karena saya cuma pakai sandal. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik keadaannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jejak kaki pemberitaan Injil itu begitu indah. Saudara keluar rumah, ceritakanlah tentang imanmu. Amin. Langkah-langkah aktivitas hidup sehari-hari orang Kristen adalah jejak-jejak pemberitaan Injil. Setiap tempat yang kau injak diserahkan Tuhan kepadamu. Miliki motto dalam hidupmu. Setiap hari saya keluar rumah, harus saya menyebut nama Yesus kepada seseorang. Paling kurang satu orang mendengar tentang Yesus dari saya. Contoh, Tuhan memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saya berdoa Tuhan Yesus menolong engkau. Ada amin? Itu sudah memperdengarkan ya Yesus. Apakah engkau sudah pernah mendengar tentang Yesus atau Isa Al-Masih? Oh belum pernah. Mau? Aku kasih tahu. Kalau dia bilang mau, ceritakan, amin. Kalau dia tidak mau, jangan ceritakan. Kasih tahu saja bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat ada YouTube, ada seorang pria memberitakan Injil dan lalu dia katakan kepada orang itu, Tuhan memberkati. Dia bilang, tidak, saya tidak mau diberkati Tuhanmu. Ya sudahlah kalau tidak mau kau diberkati Tuhanku.
Nggak usah paksa, amin. Ada haleluya. Pokoknya keluar rumah minimal satu kali orang mendengar tentang Yesus dari mulutmu, amin. Melihat Yesus dari gaya hidupmu, melihat Yesus dari cara hidupmu. Dan perhatikan baik-baik dalam Roma 10:15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan tentang Dia jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis. Saudara sudah diutus, amin. Betapa indahnya jejak langkah mereka yang memberitakan Injil damai sejahtera dan membawa kabar tentang kebaikannya. Amin, saudara. Injil yang saudara beritakan adalah damai sejahtera bagi yang berkenan kepada Tuhan. Ketika dia terima damai sejahtera, dia terima salammu, dia terima tentang pemberitaanmu, damai sejahtera Allah turun atasnya, dia diperdamaikan dengan Allah. Kalau dia tidak menerima beritamu, berita tentang Yesus, damai sejahtera kembali kepada engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, Lukas 10 mengajarkan kepada kita, berikan salam. Kalau salammu tidak diterima, salam itu kembali kepada engkau. Bapak Ibu Saudara, selalulah berikan berkat kepada orang di sekitar kehidupanmu, karena betapa indahnya, betapa eloknya jejak langkah mereka yang memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk memakai kasut pemberitaan Injil. Ketika kami memakai sepatu atau alas kaki setiap hari, kami selalu mengingat panggilan ilahi, panggilan jiwa kami untuk memberitakan tentang Yesus, memperdengarkan tentang Yesus, karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang di dalamnya manusia dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang berseru kepada nama itu, ia diselamatkan dari kutuk dosa dan maut. Tuhan, pakailah kami umat-Mu supaya kami terus memberitakan Injil, menceritakan tentang Injil, menceritakan tentang Yesus, dan menceritakan pengalaman kami dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, diubahkan oleh Yesus, dibaharui, diciptakan baru oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.